Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 5060-5068. Dev tidak mengejarnya, karena dia tidak tahu apakah dia bisa makan enak di surga kedua dengan kekuatannya sendiri. Bisakah dia berurusan dengan anugerah surgawi dan paviliun Tianyuan? Sekarang dia memiliki musuh 10 istana, Dev sebenarnya tidak ingin membuat lebih banyak musuh. Apakah kalian ingin merebut kedua peti mati itu juga? Dev memandang wanita berjubah putih itu dan bertanya. Wanita berjubah putih itu melirik Dev dalam-dalam, lalu menatap kedua patung prajurit itu dengan ketakutan, dan akhirnya mundur dengan tenang bersama ketiga lelaki tua berjubah hitam itu. Di dalam reruntuhan kuno, hanya Dev dan Beatrice yang tersisa. Dev, kamu luar biasa. Mata Beatrice penuh kekaguman, wajahnya memerah karena kegembiraan. Dev menggelengkan kepalanya, menatap kedua patung prajurit itu dengan sungguh-sungguh, masalah sebenarnya baru saja dimulai. Patung prajurit itu tiba-tiba berbalik, menatap Dev dengan mata merah darah, dan senjata di tangannya sedikit terangkat, seolah-olah dia sedang membuat semacam penilaian. Rune di tubuh mereka berkedip-kedip dan berkedip-kedip, memancarkan aura berbahaya. Perubahan mendadak dari dua patung prajurit itu membuat Dev tiba-tiba gugup dan menarik Beatrice ke belakangnya. Mereka tampaknya lebih dari sekadar patung. Dev berbisik, tangannya sudah menekan cincin penyimpanan, siap mengeluarkan senjatanya kapan saja untuk menghadapi keadaan darurat. Saat pedang itu berderak, salah satu prajurit tiba-tiba berlutut, dan sebuah suara serak terdengar dari baju besinya. Mari kita tunggu. Atas perintah Tuan. Jaga warisan suci. Pupil Dev menyusut, dan gelombang badai muncul di hatinya. Kedua patung prajurit ini masih mempertahankan kewarasannya. Siapa Tuan di mulut mereka, dan apa yang suci? Mungkinkah orang tua misterius yang asyik dengan dirinya sendiri? Beatrice dengan gugup meraih lengan baju Dev, mereka. Apakah mereka bicara? Patung prajurit itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Dev dengan mata berdarah, Tuan. Sebelum suara itu selesai, kedua patung prajurit itu tiba-tiba berubah menjadi dua cahaya hitam dan tidak masuk ke tubuh Dev. Dev hanya merasakan aliran besar informasi mengalir ke dalam pikirannya, matanya menjadi hitam, dan dia hampir pingsan. Dev. Beatrice buru-buru mendukungnya, tetapi melihat rune berwarna darah muncul di dahi Dev. Ketika Dev membuka matanya lagi, jejak pencerahan melintas di matanya, itu dia. Kedua patung prajurit itu benar-benar menganggapku sebagai tuan mereka. Dev menggunakan teknik konsentrasi hati untuk menyerap jiwa lelaki tua misterius itu, dan dia juga memiliki aura lelaki tua misterius itu, sehingga kedua patung prajurit itu mengenali Dev sebagai tuannya. Melihat rune di belakang dua patung prajurit, Dev merasa sangat akrab, dan itulah sebabnya. Setelah kedua patung prajurit itu berubah menjadi cahaya hitam dan tidak memasuki tubuh Dev, seluruh reruntuhan tiba-tiba berguncang hebat. Tidak, reruntuhannya akan runtuh. Dev tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kubahnya mulai retak, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya turun seperti hujan. Dia meraih tangan Beatrice, ayo pergi. Mereka berdua bergegas menuju pintu keluar dengan cepat, dan ada keruntuhan yang bergemuruh di belakang mereka, dan seluruh ruang tampak terkoyak oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Dev, di mana pintu keluarnya? Beatrice bertanya dengan cemas. Ikuti aku. Cahaya keemasan di mata Dev berkedip-kedip, dan sumber cahaya redup langsung terkunci, itulah formasi teleportasi saat mereka masuk. Namun, formasi teleportasi telah mulai hancur, dan rune menjadi redup dan mungkin gagal kapan saja. Sudah terlambat. Dev mengertakkan giginya dan melempar Beatrice ke dalam formasi teleportasi, kamu duluan. Bagaimana denganmu? Beatrice berseru. Aku punya caraku sendiri. Setelah suara itu jatuh, Dev menamparnya dengan telapak tangan, dan kekuatan spiritualnya disuntikkan ke dalam formasi teleportasi, secara paksa mengaktifkan jejak energi terakhir. Cahaya putih berkelebat, dan sosok Beatrice langsung menghilang. Dan pada saat formasi teleportasi benar-benar runtuh, Dev melompat ke celah di ruang yang akan segera ditutup. Benua Changsuan, Pulau Terapung. Pulau misterius yang awalnya tergantung di langit bergetar hebat pada saat ini, dan banyak biksu mendongak ngeri. Apa yang terjadi? Mengapa pulau terapung itu bergetar? Ya Tuhan, itu akan jatuh. Boom! Tepi pulau terapung mulai retak, dan bebatuan besar menghantam bumi seperti meteorit, menimbulkan asap dan debu di langit. Lari! Pulau terapung akan runtuh.
Biksu yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah, dan pemandangannya kacau balau. Tepat ketika semua orang mengira kiamat akan datang, dua sosok tiba-tiba bergegas keluar dari tengah pulau terapung. Itu Tuan Chen dan Beatrice. Mata indah teratai biru terkondensasi, dan dia segera bergegas dengan orang-orang untuk menghampiri. Tuan Chen, apa yang terjadi? Teratai biru bertanya dengan penuh semangat. Dev menstabilkan sosoknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, pulau terapung sama sekali bukan pulau sungguhan, melainkan pintu masuk ke reruntuhan. Sekarang reruntuhan telah runtuh, secara alami pulau terapung tidak dapat dipertahankan. Apa? Semua orang terkejut. Tempat ini bukan tempat untuk berbicara, ayo kembali dan bicara. Dev berkata. Teratai biru mengangguk, lalu kembali ke istananya bersama Dev dan Beatrice. Dev memberi tahu teratai biru hal yang persis sama. Setelah teratai biru mendengar ini, dia merasa sedikit menyayangkan untuk sementara waktu. Pulau terapung itu telah berada di benua Changsuan kami selama bertahun-tahun, dan kami bahkan tidak menemukan bahwa itu ternyata adalah pintu masuk peninggalan kuno. Teratai biru berkata dengan menyesal. Setelah berbicara, teratai biru memperhatikan bahwa aura di tubuh Dev telah banyak berubah, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Chen. Dalam keadaan apa alam Anda sekarang? Dev tersenyum tipis, tingkat 3 dispersi negeri peri. Apa? Teratai biru terkejut. Anda tahu, Dev hanyalah tingkat 1 dispersi negeri peri sebelum memasuki reruntuhan. Hanya dalam 2 hari, dia menerobos beberapa alam dan mencapai tingkat 3 dispersi negeri peri. Kecepatan kultivasi ini tidak pernah terdengar. Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Jika dia mengatakan terlalu banyak, diperkirakan teratai biru akan semakin menyesalinya. Awalnya, ini semua adalah peluang untuk benua Changsuan, tetapi tidak ada seorang pun di benua Changsuan yang menemukan bahwa pulau terapung itu adalah pintu masuk ke reruntuhan, dan kesempatan itu terlewatkan dengan sia-sia. Teratai biru, bagaimana kabar Jocelyn? Dev bertanya pada teratai biru. Setelah bermain dengan Jocelyn, Dev pergi, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada wanita ini. Dengan temperamen klan Protoss, diperkirakan Jocelyn akan bunuh diri. Bagaimanapun, mereka telah dilecehkan oleh orang-orang dari ras yang lebih rendah yang dianggap klan Protoss, dan mereka tidak tahan. Dia cukup tenang. Sekarang saya tidak berisik atau berteriak. Dia makan tepat waktu setiap hari. Tapi dia mengatakan beberapa kali bahwa dia ingin bertemu denganmu, dan aku bilang kamu tidak ada di sini. Teratai biru berkata. Dev tercengang, sedikit bertanya-tanya, mungkinkah Jocelyn yang dipaksa bermain, bukankah Dev kejam pada Jocelyn? Jadi Dev berencana untuk pergi menemui Jocelyn. Ketika dia datang ke ruang bawah tanah, Dev melihat Jocelyn duduk dengan tenang. Melihat Dev datang, Jocelyn bangkit, tidak semarah yang dibayangkan Dev. Dev. Jocelyn menatapnya dengan mata yang rumit. Berbeda dengan arogansi di awal, saat ini, dia sebenarnya memiliki warna lembut di matanya. Ada apa? Dev mengangkat alisnya dan bertanya dengan marah. Untuk menghadapi wanita sombong seperti itu, Anda perlu menekannya dengan momentum. Jocelyn menggigit bibirnya dan berbisik, kamu. Apa yang telah kamu lakukan selama 2 hari ini? Ada apa denganmu? Apakah saya masih perlu melapor kepada kamu? Dev berkata dengan dingin. Tidak masalah apa yang kamu lakukan selama 2 hari ini, hanya saja. Aku dalam kekacauan selama 2 hari ini. Jocelyn dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata. Mengapa? Dev memandang Jocelyn, apakah hanya karena aku menggaulimu, dan itu mengacaukan pikiranmu? Ya, Jocelyn mengangguk. Maaf, saya telah impulsif. Dev berkata, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Jocelyn menggelengkan kepalanya, bisakah kamu masuk dan duduk bersamaku sebentar? Dev berpikir sejenak, lalu mengangguk dan membuka pintu penjara. Saat dia masuk dan menutup pintu, Jocelyn tiba-tiba berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Dev. Dev, aku. Sepertinya aku mencintaimu. Jocelyn menatap Dev dan berkata. Dev terkejut, lalu mencibir, Nona Huo, kamu adalah seorang klan Protoss, bagaimana kamu bisa menyukai semut sepertiku? Jangan mengolok-olok saya tahu bahwa klan Protoss Anda tidak memperbolehkan perkawinan dengan ras lain. Jocelyn mengangkat kepalanya dengan rasa malu di matanya, apa yang kamu lakukan dengan mengingatkan hal itu? Saya bodoh dan dicuci otak. Kami semua adalah manusia. Pada malam saat kita bersama, Anda memberitahu saya apa itu surga dunia. Suara Jocelyn berangsur-angsur menjadi pelan, pipinya memerah. Ternyata sejak dipaksa berhubungan dengan Dev, Jocelyn pada awalnya sangat marah,
Tetapi seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa pikirannya penuh dengan bayangan Dev. Dev tidak menyangka bahwa wanita Protoss yang sombong ini akan ditaklukkan oleh dirinya dengan begitu cepat. Tampaknya wanita sombong ini takluk dengan ular penindas iblis milik Dev. Dev melihat penampilan Jocelyn yang pemalu, hatinya tergerak, dan dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat dagunya, karena kamu menyukaiku, maka aku tidak akan pergi malam ini, membiarkanmu merasakan surga Dunka. Kamu. Sebelum Jocelyn selesai berbicara, Dev mencium bibir merahnya, dan seluruh tubuhnya jatuh dengan lembut ke pelukannya. Ichi Kiwir. Keesokan paginya. Begitu Dev membuka matanya, dia merasakan kecemburuan. Berjalan keluar dari ruang bawah tanah, ternyata ada Beatrice. Tidak tahu kapan, Beatrice sudah berada di pintu ruang bawah tanah. Beatrice menatap mata Dev dengan ketidakberdayaan, kemarahan, dan kecemburuan. Tapi dia tahu bahwa dia mengikuti Dev dan tak terpisahkan, dan bahkan setelah dia bertemu belum lama ini, dia tidak bisa peduli dengan siapa Dev tidur. Nona Mo, mengapa kamu ada di sini? Dev bertanya dengan curiga ketika dia melihat Beatrice. Saya mendengar bahwa Anda belum keluar sepanjang malam dari ruang bawah tanah. Aku khawatir wanita itu melawanmu. Saya ingin datang dan melihat-lihat. Beatrice berkata. Tidak masalah, aku sudah mendidiknya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berteriak ke ruang bawah tanah, Jocelyn, keluarlah. Jocelyn berjalan tersipu, tapi berjalan sedikit pincang. Aura di tubuhnya juga sudah dibuka oleh Dev, dan dia tidak lagi dibatasi. Jocelyn tersipu saat melihat Beatrice, dan menundukkan kepalanya. Tidak masalah. Beatrice berbalik dan pergi. Gadis dari keluarga itu sepertinya cemburu. Kata Jocelyn. Tidak mungkin dia cemburu. Dia tidak ada hubungannya dengan saya. Dev berkata dengan sangat bingung. Dia pasti menyukaimu. Intuisi seorang wanita sangat akurat. Jika Anda mau, tundukkan saja dia. Jocelyn berkata dengan sangat serius. Saya, sebagai pribadi yang baik, tidak pernah memaksakan. Dev berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Jocelyn hanya bisa memutar matanya. Jika bukan karena Dev memaksa dirinya, mungkin dia tetap akan membenci Dev. Pada saat ini, tiba-tiba aura menakutkan datang dari kejauhan, langsung menyelimuti benua Changsuan. Para biksu di benua Changsuan semuanya terkejut. Bagaimanapun, mereka telah mengalami beberapa pukulan fatal, dan sekarang para biksu di benua Changsuan sudah seperti burung yang ketakutan. Diiringi aura horor yang menggelegar, terdengar suara sorak-sorai marah. Dev. Keluar dan mati. Cepat lepaskan putriku. Raungan bergema di langit, mengguncang pegunungan dan sungai. Jocelyn tiba-tiba terbangun, wajahnya pucat, itu ayahku. Dia membawa orang-orangnya. Dev mencibir, ini tepat pada waktunya. Sudah waktunya untuk memberitahunya tentang kita berdua. Kita semua adalah saudara, jadi jangan berkelahi dan membunuh lagi. Dev bergegas bersama Jocelyn. Pada saat ini, teratai biru memiliki wajah serius dan menatap ke dalam kehampaan. Dua melihat langit hitam dan aura menindas, dan ratusan biksu berdiri di udara, dipimpin oleh Joseph. Di samping Joseph, masih ada seorang pria bertopeng berdiri, auranya tak terduga. Sekilas Dev menyadari bahwa ini adalah utusan patroli yang telah dihancurkan oleh mereka. Utusan patroli. Jocelyn berseru, mengapa dia ada di sini juga? Utusan patroli melirik ke bawah dengan acuh tak acuh, dan tatapannya akhirnya tertuju pada Dev. Nak, aku di sini untuk membalas dendam. Utusan patroli berkata dengan dingin. Tanpa diduga, kamu memulihkan tubuhmu dengan sangat cepat, tetapi tidak ada gunanya bagimu bahkan setelah memulihkan tubuhmu. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan memakan waktu beberapa menit. Dev mencibir. Dia sekarang biksu tingkat 3 alam dispersi negeri peri, dan mudah untuk berurusan dengan utusan patroli ini. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa hari, kamu telah dipromosikan ke tingkat 3 dispersi negeri peri, tapi itu sia-sia. Saya datang dengan persiapan kali ini. Setelah utusan patroli selesai berbicara, para biksu dari 10 istana di belakangnya meledak dengan aura yang menakutkan satu per satu. Orang-orang ini bukanlah orang-orang dari Istana ke-8, tetapi orang-orang kuat yang dibawa oleh utusan patroli. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bawa, mereka semua akan aku bunuh. Semakin banyak kamu menggertak, aku tidak takut sama sekali. Dev tidak peduli. Tapi Beatrice, Matthew, dan yang lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat ini. Dev, pada saat ini, jangan lagi berpura-pura kuat. Pihak lain jelas datang dengan persiapan. Matthew membujuk Dev. Dia tahu bahwa Dev suka berpura-pura kuat, tetapi terkadang berpura-pura kuat itu mengerikan.
Tuan Hu, jangan khawatir, aku tidak berpura-pura kali ini. Dev tersenyum. Karena Dev memiliki sesuatu yang berada di dalam dirinya, dia masih memiliki dua patung prajurit di tubuhnya, dan kedua patung ini sangat kuat. Tingkat 5 dispersi negeri peri semuanya dikalahkan oleh dua patung ini. Dapat dilihat bahwa kekuatan kedua patung ini dapat mencapai tingkat 6 atau 7 alam dispersi negeri peri. Jika kedua patung itu bersatu, kekuatannya akan semakin kuat. Yang terpenting patung itu tidak memiliki nyawa dan tidak takut mati. Itu yang paling penting. Pada saat ini, utusan patroli istana mengarahkan pandangannya pada Jocelyn, dan kemudian mengerutkan kening. Semut, berani menajiskan Putri Protos, kamu pantas mati untuk dosamu. Utusan patroli itu meraung dengan marah. Dia bisa melihat bahwa Jocelyn telah ternoda. Ketika Joseph mendengar ini, matanya membelalak dan dia bertanya pada Jocelyn, Jose, apakah seseorang menidurimu? Jocelyn mengangguk. Hal ini membuat Joseph tiba-tiba marah, dan Saul berteriak, siapa itu, siapa yang meniduri kakakku? Keluar sekarang. Itu aku. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Dev, kamu mencari kematian. Joseph tidak sabar untuk menelan Dev hidup-hidup. Jocelyn buru-buru bergegas keluar dan memohon sambil berlutut, ayah, utusan patroli, tolong lepaskan Dev. Saya melakukannya dengan sukarela. Apa? Joseph sangat marah, Jose, apakah kamu gila? Apa dia dan layak untukmu? Mata utusan patroli meledak dengan cahaya dingin, seorang wanita Protos tidak boleh kawin campur dengan makhluk rendah. Jocelyn Huo, karena kamu melanggar hukum dewa, kamu harus dihukum berat. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan cambuk tulang di tangannya langsung mengarah ke Jocelyn. Joseph merasa tertekan saat melihat ini, tapi dia tidak berani menghentikannya. Awas! Dev melintas ke Jocelyn dalam sekejap, melontarkan pukulan, dan memukul mundur cambuk tulang. Tua bangka, dia wanitaku, bukan urusanmu untuk mengajarinya. Utusan patroli itu menyipitkan mata, karena kamu berani melakukannya, maka aku akan membunuhmu dulu dan membersihkan sisanya. Dengan perintah darinya, Lusinan Master dari istana di belakangnya menyerang pada saat yang sama, dan berbagai kekuatan sihir menyerang Dev. Dev! Jocelyn menangis. Dia tidak menyangka Dev akan sangat melindunginya. Dia mengira Dev hanya membutuhkan kepuasan dari dirinya dan tidak memiliki perasaan. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia tidak mencintai orang yang salah. Dev mencibir, lalu berteriak pelan, dua cahaya hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya itu adalah dua patung prajurit kuno. Kemunculan kedua patung prajurit kuno itu langsung mengejutkan semua orang. Bunuh! Dev berteriak. Kedua patung prajurit itu menyerang dalam sekejap, secepat kilat. Dengan satu tebasan, guntur berdarah menyapu langit, langsung membelah master dari istana menjadi kok. Patung lain memegang pedang putih panjang, dan api biru berubah menjadi naga, melahap seorang master dari istana. Ini. Monster macam apa ini? Joseph terkejut dan berubah warna. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang dibawa oleh utusan patroli sangat kuat, dan mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang di istana ke-8 miliknya. Tapi sekarang, mereka dibunuh oleh dua patung prajurit yang tiba-tiba dikeluarkan oleh Dev dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wajah utusan patroli juga berubah drastis, patung prajurit kuno. Mustahil. Bagaimana kamu bisa memanipulasi mereka? Dev tidak menjawab sama sekali, sosoknya seperti listrik, dan dia langsung menemui utusan patroli. Mencari kematian. Utusan patroli berteriak dengan marah, cambuknya seperti pelangi, dan menuju Dev. Dev menghadapi cambuk utusan patroli, cahaya dingin di matanya meroket, dan sosoknya tidak mundur, tetapi langsung menuju cambuk tulang. Mencari kematian. Utusan patroli tersenyum muram, dan cambuk tulang di tangannya tiba-tiba meroket beberapa kali, berubah menjadi naga tulang yang mengerikan, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Dev. Dev, hati-hati! Seru Jocelyn, wajahnya pucat. Pada saat naga tulang hendak melahap Dev, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Nyanyian naga bergema di langit, dan sisik naga emas muncul di sekujur tubuh Dev, tangan kanannya berubah menjadi cakar naga, dan dia menggenggam naga tulang dengan ganas. Karena Dev telah menjelma sebagai naga emas, dia telah memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya. Kaca, krak. Dalam suara asam gigi yang pecah, naga tulang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu benar-benar dihancurkan oleh Dev. Apa? Kejadian itu menyebabkan pupil mata utusan patroli mengecil secara tiba-tiba, dan sebelum dia bisa bereaksi, Dev sudah muncul di depannya seperti hantu. Tua bangka, sekarang giliranku. Kepalan tangan kanan Dev terkondensasi dengan guntur emas yang menakutkan, dan menghantam wajah utusan patroli dengan pukulan.
Boom! Dalam ledakan yang menghancurkan bumi, tubuh utusan patroli terbang keluar, dan topengnya hancur, memperlihatkan wajah mengerikan yang ditutupi bekas luka. Ah! Wajahku! Utusan patroli itu menjerit keras, dan darah menyembur keluar dari ketujuh lubang. Pada saat yang sama, kedua patung prajurit itu juga melancarkan pembantaian. Patung prajurit hitam menyapu dengan pedang raksasa di tangannya, dan guntur berdarah berubah menjadi jaringan listrik yang memenuhi langit, langsung menyelimuti lebih dari selusin master dari istana. Ah! Jeritan mengikuti satu demi satu, dan para penguasa kuil itu bergerak-gerak dengan panik di jaringan listrik, berubah menjadi kokas dalam sekejap mata. Patung prajurit putih bahkan lebih menakutkan. Setiap kali pedang panjang di tangannya melambai, itu akan memunculkan lautan api biru, dan bahkan ruang yang dilaluinya pun terbakar dan terdistorsi. Ini. Monster macam apa ini? Seorang master dari istana mundur dengan ngeri, tetapi ditebas menjadi dua oleh patung prajurit putih, dan tubuhnya dibakar menjadi abu oleh api biru sebelum menyebar. Formasi. Ayo, bentuk formasi. Seorang master dari istana meraung. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan formasi, patung prajurit hitam itu tiba-tiba meraung ke langit, dan pedang raksasa di tangannya membentur tanah. Bergemuruh. Bumi bergetar hebat, dan guntur berdarah yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan dari tanah, langsung meledakkan puluhan master dari istana menjadi berkeping-keping. Mesum. Itu terlalu kuat. Matthew tercengang saat melihatnya, dan dia lupa menggerakkan jimat di tangannya. Mata indah Jocelyn bersinar lagi, dan dia bergumam, Dev dapat mengendalikan patung yang begitu kuat. Teratai biru tampak khusyuk, kedua patung prajurit itu, saya khawatir mereka memiliki asal-usul yang luar biasa. Hanya Beatrice yang tahu asal-usul kedua patung prajurit kuno itu, jadi dia biasa saja. Puluhan ribu tahun yang lalu, sekte yang mampu membuka dunia di alam surgawi meninggalkan dua patung prajurit penjaga, yang harus kuat. Di tengah medan perang, pertempuran antara Dev dan utusan patroli telah memasuki titik panas. Joseph tampak kosong, dia hanya tercengang. Ayah, apakah kita ingin membantu? Saul bertanya pada Joseph dengan suara rendah. Bantu pantatmu, tidakkah kamu melihat bahwa utusan patroli akan membunuh kakakmu? Mungkin Dev ini bisa membunuhnya supaya kakakmu bisa diselamatkan. Joseph memelototi Saul dan berkata, Ayah, apakah menurutmu kakakku benar-benar membiarkan Dev menggaulinya? Saul bertanya. Joseph terdiam, lalu mengangguk, sepertinya itu benar. Jadi, kalau begitu Dev adalah saudara ipar saya. Sirkuit otak Saul luar biasa. Diam. Joseph memelototi, menyuruh putranya untuk tidak berbicara lagi. Jika Anda tidak tahu apa itu, Anda akan menjadi saudara ipar. Jika Dev benar-benar memaksa putrinya tidur dengannya, Joseph akan membalas dendam bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya. Tetapi jika putrinya benar-benar setuju, Joseph benar-benar merasa sedikit rumit jika mereka berdua jatuh cinta. Tepat ketika Joseph bingung, pertempuran berlanjut. Binatang kecil, aku ingin kamu mati. Utusan patroli itu menjadi benar-benar gila, menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk esensi dan darah, dan cambuk tulang langsung berubah menjadi naga darah setinggi 100 kaki. Naga darah memakan langit. Naga darah itu meraung ke arah Dev, dan bahkan udara terkorosi kemanapun ia lewat. Trik mengukir serangga. Dev mencibir, kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak dengan deras, dan pedang penebas naga muncul di tangannya. Dentang. Dentang. Suara pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus dunia, dan puluhan ribu bayangan pedang emas muncul di belakang tubuh Dev, menembaki naga darah seperti hujan lebat. Boom! 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 Dalam ledakan yang memekakkan telinga, naga darah itu ditusuk oleh 10.000 pedang, mengeluarkan ratapan keras, dan akhirnya meledak menjadi kabut berdarah dengan keras. Tidak. Ini. Mustahil. Wajah utusan patroli itu pucat, dan dia berbalik untuk melihat Joseph dan berkata, apa yang kamu lakukan dengan berdiam? Cepat bantu aku. Tubuh Joseph sedikit terguncang oleh kata-kata utusan patroli. Tuan utusan, kamu bahkan bukan lawan Dev. Jika saya melangkah untuk membantu, bukankah itu umpan meriam? Joseph berkata. Lancang, karena kamu berani berbicara denganku seperti itu, kamu akan di-cap telah bekerja sama dengan Dev. Setelah utusan patroli selesai berbicara, dia berbalik dan hendak melarikan diri. Mau pergi. Niat membunuh di mata Dev meroket, dan sosoknya muncul di belakang utusan patroli dalam sekejap, mengayunkan pedang penebas naga dengan tangan kanannya, langsung menembus dadanya. Engah. Darah berceceran, dan utusan patroli itu menatap pedang tebasan naga yang terlihat di dadanya, matanya penuh rasa tidak percaya. Kamu. Jangan berani-beraninya membunuhku. Bejir.
Kamu banyak bacot. Dev mendengus dingin, menebas pedang tebasan naga dengan lambaian. Sret. Tubuh utusan patroli langsung dipotong menjadi dua, dan semua bentuk dan dewa dihancurkan. Pada saat yang sama, kedua patung prajurit itu juga membunuh beberapa master dari istana terakhir, dan seluruh medan perang langsung menjadi tenang. Glek. Joseph menelan ludah dengan susah payah, kakinya gemetar tak terkendali. Saul di belakangnya bahkan lebih tak tertahankan, selangkangannya sudah basah, dan ketika dia melihat tatapan Dev menyapu, dia berlutut, "Kakak. Kakak ipar, tolong selamatkan nyawaku. Saya tidak berani lagi." Setelah melihat ini, Jocelyn buru-buru berlari ke sisi Dev, meraih lengannya dan memohon, "Dev, demi saya, tolong maafkan ayah dan saudara laki-laki saya." Dev memandang Jocelyn, lalu ke Joseph, yang wajahnya seperti bumi, dan berkata dengan enteng, "Ayah mertua, bisakah kita bicara baik-baik sekarang?" Seluruh tubuh Joseph gemetar, dan dengan cepat mengeluarkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. "Kita menantu, kita adalah keluarga, apa yang tidak bisa kita bicarakan?" Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dan kedua patung prajurit kuno itu berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki tubuh Dev, sementara Dev memegangi pinggang ramping Jocelyn dan berjalan menuju Joseph. "Dalam hal ini, Istana Kedelapan akan berada di bawah yurisdiksi saya mulai hari ini. Ayah mertua tidak keberatan, kan?" Beraninya Joseph berpendapat, dia hanya mengangguk lagi dan lagi, "Tidak keberatan. Sama sekali tidak masalah. Menantu yang berbudi luhur begitu kuat, dan sangat cocok untuk menyerahkan Istana Kedelapan kepada Anda." Ketika Matthew dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Siapa sangka Joseph, yang terus mengancam akan hendak membunuh Dev belum lama ini, sekarang gemetar seperti burung puyuh. Bagaimana dengan arogansi Protoss? Apa aturan Protoss bahwa ia lebih baik mati daripada menyerah? Omong-omong, Protoss hanya memproklamirkan diri. Orang-orang ini juga manusia, dengan emosi manusia dan 7 emosi dan 6 keinginan. Bahkan serakah untuk hidup dan takut mati. Sekarang Istana Kedelapan telah berubah dari musuh menjadi kerabat, hasil ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Dev. Tapi ini juga hasil terbaik. Dev masih memiliki sedikit pengetahuan tentang 10 istana dan Protoss. Sekarang penguasa Istana Kedelapan telah menjadi ayah mertuanya, dia dapat lebih memahami 10 istana dan Protoss. Kelompok dari ras ini. Dev tahu bahwa 10 istana itu tidak akan pernah menyerah, dan dia bahkan mungkin tidak akan berdamai dengan seluruh klan Protoss. Dev harus memahami segala hal. Dev sementara meminta Joseph untuk membawa orang-orang dari Istana Kedelapan untuk tinggal di benua Changsuan. Teratai Biru sangat antusias dengan Istana Kedelapan tersebut. Bagaimanapun, satu teman yang lebih kuat jauh lebih kuat daripada satu musuh yang lebih kuat. Kemarin mereka masih musuh yang bertarung, tapi hari ini, mereka adalah teman yang tidak punya apa-apa untuk dikeluhkan. Seringkali perubahan itu begitu ajaib. Hanya karena Dev secara paksa meniduri Jocelyn sepanjang malam, semuanya mulai berubah. "Ayah mertua, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang 10 istana dan klan Protoss?" Dev bertanya pada Joseph. Dia ingin tahu lebih banyak tentang 10 istana ini. Ekspresi Joseph terkondensasi, dan dia berbisik, "Menantu yang berbudi luhur, karena kamu telah membunuh utusan patroli, 10 istana tidak akan pernah menyerah. Protoss bangga menjadi ras pilihan surga, dengan darah bangsawan, dan tidak akan pernah membiarkan ras lain menajiskannya. Dan kamu tidak hanya membunuh orang-orang dari 10 istana, tetapi juga..." Di tengah pembicaraan, dia melirik Jocelyn, yang berdiri di samping Dev, dan berhenti berbicara. Wajah cantik Jocelyn sedikit tersipu, dan dia berbisik pelan, "Ayah, Dev tidak bermaksud menyinggung Protoss, selain itu. Saya melakukannya dengan sukarela." Joseph tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Gadis konyol, saya tidak peduli apakah Anda sukarela atau tidak. Seorang wanita Protoss, jika kamu menikah dengan ras lain, basis budidayamu akan dihapuskan jika hukumannya ringan, dan hukuman terberat adalah mati." Dev mengerutkan kening, sangat otoriter. Joseph mengangguk, "Aturan Protoss selalu begitu. Tapi..." Joseph tiba-tiba merendahkan suaranya, "Jika menantu yang berbudi luhur ingin melawan 10 istana, bukan berarti kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali." "Oh." Tatapan Dev terkondensasi, "Apakah ayah mertua punya saran?" Kilatan kecemerlangan melintas di mata Joseph, "Di dalam Protoss, itu tidak kokoh. Meskipun Istana Kedelapan milik 10 istana, pada kenyataannya, kami hanyalah kekuatan fungsionalitas tambahan, dan kekuatan inti yang sebenarnya ada di tangan Istana Para Dewa. Dan di dalam Istana Para Dewa, ada 2 faksi konservatif dan inovatif.
Faksi konservatif bersikeras pada kemurnian garis keturunan Protoss dan tidak akan pernah mengizinkan perkawinan silang dengan ras lain. Sementara faksi inovatif percaya bahwa jika Protoss ingin melanjutkan kejayaannya, Protoss harus menyerap jenius ras lain dan mematahkan belenggu garis keturunan. Dev berpikir, jadi, ayah mertua termasuk faksi inovatif. Joseph tersenyum, menantu saya sangat pintar. Meskipun Istana ke-8 saya seolah-olah mematuhi perintah Istana para Dewa, pada kenyataannya, kami telah lama tidak puas dengan aturan basi Protoss. Jika bukan karena terakhir kali jiwaku terpisah dari tubuh ketika aku bertarung hebat denganmu, dan aku terluka parah, aku akan membalikkannya sejak lama. Setelah mendengarkan kata-kata Joseph, Dev merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia telah melukai Joseph 2 kali. Sekarang, apakah luka ayah mertua sudah sembuh? Dev bertanya. Joseph menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, sekarang Istana para Dewa sangat tidak peduli dengan kekuatan tambahan seperti kami, jadi mereka hanya memberikan sedikit sumber daya. Tanpa sumber daya, cedera saya akan sulit untuk disembuhkan. Jika bukan karena kebutuhan sumber daya, saya tidak akan membawa orang-orang ke surga pertama ini, dan kemudian mengendalikan kota macan terbang untuk menjarah sumber daya untuk saya di mana-mana. Ayah mertua, apakah Istana ke-8-mu berada di surga kedua? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, masih ada rumah saya di surga kedua, tapi saya terluka. Dengan kekuatan Istana ke-8, sangat sulit untuk mendapatkan sumber daya di surga kedua, dan saya hanya bisa datang ke surga pertama. Joseph mengangguk. Ayah mertua, saya yang menyebabkan cedera Anda, dan saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Dev berkata. Tidak perlu begitu sopan, kamu hanya harus bersikap baik pada Jingjing dan mencintainya dengan baik. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi seorang istri. Joseph melirik Jocelyn dengan rasa sayang. Itu benar, kakak ipar, kamu santai saja. Saya pikir saudara perempuan saya pincang ketika saya lihat dia berjalan. Pasti apemnya lecet. Saul juga berkata dari samping. Jocelyn tiba-tiba tersipu, menatap kakaknya dan berkata, Saul, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Jocelyn meninju Saul, dan Saul melarikan diri ketika dia melihatnya. Dua orang itu saling mengejar dan dikejar. Baru saat itulah Dev tahu bahwa saudara iparnya bernama Saul Huo. Kedua anak itu selalu bertengkar seperti ini. Joseph berkata dengan lega. Ayah mertua, aku akan membawamu ke suatu tempat untuk menyembuhkan dirimu. Diperkirakan cedera Anda akan sembuh dalam waktu kurang dari sehari. Dev berkata pada Joseph. Di mana? Joseph bertanya dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Kamu akan tahu saat kamu pergi. Dev tersenyum. Dev membawa Joseph langsung ke Menara Penindas Iblis. Melihat Menara Penindas Iblis, merasakan aliran waktu di Menara Penindas Iblis, dan tumpukan batu giok peri, Joseph sedikit terkejut. Menantu yang berbudi luhur, ini. Tempat apa ini? Joseph bertanya dengan kaget. Ini adalah Menara Penindas Iblis. Di menara ini, aliran waktu 100 kali lebih cepat daripada di luar, yaitu 1 tahun di luar menara, dan 100 tahun di dalam menara. Dev berkata. 100 tahun. Joseph terkejut. Dengan kata lain, saya berlatih di sini 100 hari, dan di luar hanya sehari. Dev mengangguk, lumayan. Nafas Joseph menjadi cepat, tidak heran Dev mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dalam 1 hari. Dari mana Menara Penindas Iblismu berasal? Joseph bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev tersenyum tipis, ayah mertua harus pulih dari cederamu terlebih dahulu, dan kemudian kita akan membicarakannya nanti. Tatapan rumit melintas di mata Joseph, lalu dia tersenyum dan berkata, yah, sepertinya penglihatan putriku. Sangat bagus. Joseph cukup puas dengan Dev sekarang. Ketika Dev mendengar ini, dia tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Orang tua ini, jelas dia dipukuli oleh dirinya sendiri, tetapi sekarang dia akan menemukan dirinya menyerah. Namun, dia tidak mengeksposnya, tetapi meminta Joseph untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Di Menara Penindas Iblis, Joseph duduk bersila di dalam, merasakan aura peri yang kaya mengalir ke tubuhnya, luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dev keluar dari Menara Penindas Iblis dan melihat Jocelyn mengejar dan bertarung dengan Saul. Saul dipukuli dan melarikan diri dengan kepala di tangannya. Kakak ipar selamatkan aku, kakak ipar selamatkan aku. Melihat Dev, Saul buru-buru bersembunyi di belakang Dev. Melihat Jocelyn mengejarnya, Saul berkata kepada Dev, kakak ipar, Anda yang menggunakan beberapa kekuatan di malam hari sehingga saudara perempuan saya kesulitan berjalan, jadi kenapa saudara saya memukuli saya? Saul, kamu berkata sembarangan, aku akan membunuhmu. Wajah Jocelyn memerah karena malu.
Dev tersenyum tipis, dan tidak peduli dengan pertengkaran antara kedua bersaudara itu, tetapi memasuki kamar Matthew. Matthew sedang berkultivasi ganda dengan dua wanita, melihat Dev mendorong pintu masuk, dia terkejut. Sial, apakah kamu tidak tahu cara mengetuk pintu? Matthew berkata tidak puas. Tuan Hu, apakah kamu benar-benar tidak takut mati dengan menekan wanita setiap hari? Dev tidak bisa berkata-kata. Jangan khawatir, aku tidak sama dengan anak sepertimu. Tidakkah kamu menghitung berapa banyak wanita yang Anda miliki di hatimu? Matthew menatap kosong pada Dev. Dev terdiam beberapa saat. Dev bahkan tidak tahu berapa banyak wanita yang dia miliki. Tuan Hu, aku ingin kamu melihat sesuatu. Dev berkata. Ketika Matthew mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan meminta kedua wanita itu untuk berpakaian dan pergi. Apa yang kamu bawa? Matthew bertanya. Dev mengeluarkan peti mati langsung dari cincin penyimpanan. Peti mati itu berwarna merah darah dengan tanda di atasnya. Dev ingin tahu apa yang ada di peti mati ini. Pada awalnya, Dev ingin membuka peti mati secara paksa, tapi dia takut isinya akan dihancurkan. Rune di peti mati ini sangat spesial. Mereka bukan rune formasi, tetapi lebih seperti semacam segel. Matthew sangat mahir dalam mantra segel jimat semacam ini, jadi Dev datang kepadanya untuk melihatnya. Sial, kamu sangat sial, bagaimana kamu bisa mendapatkan peti mati? Setelah melihat ini, Matthew mengerutkan kening. Tuan Hu, peti mati ini adalah harta karun. Dev mengikuti Matthew tentang reruntuhan itu. Ketika Matthew mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tertarik, dan kemudian dengan hati-hati melihat peti mati itu, melihat rune di atasnya. Peti mati ini disegel oleh seseorang. Tampaknya bukan karena orang takut membukanya, tetapi karena mereka takut barang-barang di dalamnya akan keluar. Rune yang disegel ini untuk menekan isi peti mati. Matthew melihat lebih dekat dan berkata, apa maksud Tuan Hu, apakah ada seseorang di peti mati ini? Dev sedikit terkejut. Aku hanya menebaknya dengan liar, ayo buka dan lihat. Seperti yang dikatakan Matthew, dia dengan lembut meletakkan tangan kanannya di peti mati, dan dia mengucapkan kata-kata di mulutnya. Dalam sekejap, rune di peti mati mulai bergetar, dan kemudian rusak secara otomatis. Melihat pemandangan ini, Dev menjadi sedikit gugup. Pada saat yang sama, dia memiliki pedang penebas naga ekstra di tangannya. Jika benar-benar ada bahaya di peti mati, dia akan mengambil tindakan sesegera mungkin. Dengan rusaknya rune, peti mati mulai bergetar, Dev menarik Matthew mundur, dan mereka berdua mengawasi dengan cermat. Segera, celah perlahan terbuka di peti mati, dan kemudian tangan putih yang mengejutkan terulur dari peti mati. Melihat telapak tangan yang terbuka, terlihat jelas ada seseorang di dalamnya. Dev memegang pedang penebas naga di tangannya dan menunggu dalam formasi. Matthew buru-buru menggunakan esensi dan darahnya untuk menarik pesona, siap untuk menekannya kapan saja. Saat mereka berdua melihat peti mati dengan gugup, siap beraksi kapan saja, dua kabut hitam tiba-tiba muncul dari tubuh Dev. Kedua patung prajurit kuno itu keluar tanpa perintah. Setelah kedua patung itu muncul, telapak tangannya yang pucat tiba-tiba berhenti, lalu menyusut ke belakang dan menutup peti mati itu lagi. Dev sangat bingung, mengapa kedua patung prajurit kuno itu tiba-tiba keluar sendiri tanpa dia memanggil mereka. Apakah karena peti mati ini? Dev tidak punya pilihan selain memerintahkan kedua patung prajurit itu kembali ke tubuhnya, dan kemudian berkata ke peti mati, keluarlah, tidak apa-apa. Karena dia tahu ada orang di dalam, mari kita bicarakan. Tapi setelah Dev berbicara lama, peti mati itu tetap diam. Dev kemudian berjalan mendekat dan ingin membuka peti mati, tetapi setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, sepertinya peti mati itu terkunci dari dalam dan tidak bisa dibuka sama sekali. Sial, aku tidak percaya ini. Dev mengangkat pedang tebasan naganya dan ingin membelah peti mati dengan satu pedang. Nak, segel peti matinya lagi. Jika isinya keluar, Anda akan menderita. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara di lautan pengetahuan Dev. Dev terkejut dan bertanya, Senior, apakah kamu tahu apa yang ada di dalamnya? Saya tidak tahu, tapi saya tahu jika Anda membukanya, Anda akan sial. Raja Iblis Awan Merah berkata. Setelah melihat ini, Dev melepaskan gagasan untuk membuka peti mati secara paksa, dan meminta Matthew untuk menempelkan jimat dan menyegelnya lagi. Dia membawa peti mati kembali ke cincin penyimpanan, Dev akan membuka kedua peti mati itu untuk melihat-lihat saat dia cukup kuat. Karena dia tahu bahwa ada orang di dalam, itu bukan harta atau sumber daya, Dev tidak terlalu tertarik. Begitu Dev menyimpan peti mati itu, seseorang mendatangi Dev. Tuan Chen, teratai biru memanggilmu.
Seseorang berkata pada Dev. Dev bertanya-tanya apa yang dicari teratai biru untuk dirinya sendiri. Ketika Dev bergegas ke aula utama, teratai biru dan Beatrice sama-sama ada di sana. Teratai biru, aku tidak tahu untuk apa kamu mencariku. Dev bertanya. Bersambung.